Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online. Tapi saya berdoa dimanapun kita berada, setiap daripada kita aman dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, gak berasa kita sudah di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Wow, banyak hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam tahun ini. Tapi saya percaya setiap hal yang diizinkan Tuhan itu semua untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Dan saya berdoa Bapak Saudara, pada hari ini kita mau terima pesan Tuhan. Kita mari siapkan hati lebih lagi untuk terima pesan Tuhan, masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Bapa, kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati ibadah ya Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Tapi kami berdoa biarlah hadirat-Mu tetap hadir di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga-keluarga yang sedang menonton ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau naikkan ucapan syukur ya Bapa. Hampir 12 bulan Kau menyertai kami, dan kami percaya kami akan mengakhiri tahun ini dengan excellent ya Bapa. Kiranya Kau yang berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan untuk menyelesaikan tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami percaya Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah penyebaran COVID di Indonesia ini berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan angka kesembuhan ini semakin meningkat setiap harinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang bekerja ya Bapak. Kiranya Engkau yang proteksi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk ekonomi atas Indonesia. Biarlah Tuhan yang juga lindungi, yang sertai ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang diambil itu tepat berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau semakin tambahkan jiwa-jiwa. Karena kami percaya penuaian itu tetap terjadi di tahun ini ya Bapa. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat itu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebangkau batu karang kami yang teduh Tuhan. Sumber keselamatan kami. Perkasa, megah dan percaya.
Mari Bapak Ibu Saudaraku kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh. Salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia.
ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang sudah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasihnya padaku dan
darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Mari berikan tepuk tangan yang terdahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk Pak Yohanes dan Ibu yang ada. Saya terlalu percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk Rayon 1G. Saudara, ini minggu terakhir saudara ya di tahun 2020. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau hari-hari ini saudara sampai di akhir tahun ini Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara kita dengan dahsyat. Saya terlalu percaya saudara semua itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya ingin share buat saudara hari ini. Bagaimana dikatakan kita menang di dalam pertempuran rohani kita, saudara ya. Saudara, kenapa dikatakan tahun 2021 ini, Gembala Pembina kita Pak Niko sampaikan, tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Saya percaya Tuhan rindu kita jadi pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Untuk jadi seorang pemenang, dia perlu lakukan pertempuran-pertempuran yang ada, saudara. Perlombaan-perlombaan yang ada. Baru seseorang, saudara, di dalam pertempuran yang ada, dia mengalami kemenangan, baru bisa disebut dengan pemenang. Katakan amin. Saudara, saya ingat pada waktu akhir November yang lalu, karena setiap Sabtu saya belajar bersama-sama dengan yang akan tugas untuk live streaming di gereja, saudara ya, di GBI Modern Land, saudara di Rayon 3. Setiap Sabtu saya bersama-sama mereka, kami doa persiapan bersama-sama. Kami minta sungguh-sungguh pengurapan Allah, kasih Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, saya ingat akhir November yang lalu, tiba-tiba saya dengar Tuhan tuh katakan begini, saudara. Aku melatih tanganmu untuk berperang. Aku melatih tanganmu untuk berperang. Saudara, ternyata seperti dalam Mazmur 144 ayat yang pertama. Dikatakan Mazmur Daud. Pujilah Tuhan gunung batuku yang mengajari tangan-tanganku dalam peperangan dan jari-jariku dalam pertempuran. Katakan amin. Saudara, saya percaya Tuhan yang latih engkau dan saya. Tuhan yang latih saudara dan saya untuk kita menang
menang, menang, menang. Katakan amin. Saudara, dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, di ayat ini, halaman 951 dikatakan begini, saudara. Para pejuang yang mengandalkan kekuatan dan pelatihan Allah pasti akan menang. Katakan amin. Saya percaya saudara, andalan kita itu cuma Tuhan Yesus. Sama seperti Raja Daud, saudara. Dia berperang, andalannya itu cuma Tuhan. Tiap kali dia nanya Tuhan, makanya Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Saudara, kita ini sekarang ada dalam era peperangan rohani yang makin besar. Makin besar. Karena itu dikatakan saudara, kita ini yang dirindu-rindukan Tuhan. Kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Artinya dikatakan saudara, orang yang mempunyai integritas. Katakan amin. Peperangan rohani saudara, saya percaya dimulai dari kita menang atas daging kita. Katakan amin. Ya saudara, tidak langsung ini penguasa di udara, tapi ini dulu. Daging menang, saya percaya kita dilatih. Dagingnya menang dulu, aduh mabuk-mabukan terus. Ya saudara, ngerokok terus, udah menang. Ya, dia bisa lepas dari itu pemenang saudara, pemenang. Makanya dikatakan waktu dia mulai berperang melawan penguasa-penguasa di udara, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Katakan amin. Lewat DNA kita, saudara. Saya percaya saudara semua ingat DNA kita ya. Restorasi Pondok Daud dikatakan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Lewat DNA kita dilatih saudara. Gimana? Jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ayo, gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan. Bukan gaya hidup yang lain-lain. Bukan, itu dia saudara. Saudara, saya percaya dikatakan Tuhan itu komandan dalam peperangan yang ada. Itu Tuhan. Tuhan Yesus. Saya ingat saudara, pada beberapa waktu yang lalu saudara, kira-kira sebulan yang lalu, lambung saya ini sakit luar biasa saudara ya. Sampai makan juga enggak bisa saudara ya. Sampai cucu saya itu yang suapin saya ya. Oh, ayo oma, oma. Ya karena cucu yang suruh saudara ya, akhirnya mangap juga. Aduh, tapi susah saudara ya. Kemudian saya ingat hari ketiga, hari keempat sudah mulai lumayan ya. Wah, puji Tuhan ini. Tapi tiba-tiba sakit lagi saudara. Sakit lagi rasanya pengen udah mata ini udah merem aja ya sambil doa, sambil tiduran gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah seperti itu Tuhan tuh cuma ngomong gini sama saya. Nak, ayo bangun. Bangun nak, bangun. Ambil gitarmu. Saudara, saya bisa main gitar ya seperti itu doang ya saudara. Tapi Tuhan bilang ambil gitarmu, sembah aku. Saya mulai sembah Tuhan saudara. Saya mulai sembah dia saudara. Secara pikiran, awal saya pikir kok dalam keadaan lemes gini Tuhan. Suruh ngambil gitar, suruh nyembah gimana ya caranya ya. Tapi saya taat. Saya belajar untuk taat, saudara. Saya taat. Waktu saya mulai ambil gitar pelan, saya mulai sembah Tuhan. Itu kayak ada kesegaran yang baru, saudara. Pemulihan yang baru dalam lambung saya itu luar biasa, saudara. Sampai akhirnya besoknya Tuhan ingatkan saya. Ada satu pujian cukup lama, saudara ya. Mungkin saudara yang tahu dulu zaman-zaman persekutuan, ya. Open our eyes, Lord. I want to see Jesus. To reach out and touch Him. And say that we love Him. Open our ears, Lord. And help us to listen. Dan seterusnya. Saya nangis,
menangis. Saudara, lewat pujian ini Tuhan cuma ingatkan. Untuk kita hari-hari ini kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Dalam era pertempuran rohani. Dalam era peperangan rohani ini saudara. Supaya kita punya integritas, kita keluar sebagai pemenang. Yang pertama dikatakan, open our eyes Lord. Buka mataku Tuhan, buka mataku Tuhan. Oh, supaya aku bisa lihat Tuhan. Supaya aku bisa lihat Tuhan. Artinya supaya mata kita ini fokus sama Tuhan. Saudara, dikatakan jemaat di Laodikia. Kalau berapa 2 bulan yang lalu gembala kita sampaikan itu saudara ya. Jemaat di Laodikia dikatakan saudara, itu ternyata dikatakan saudara suam-suam kuku. Jemaat Laodikia ini jemaat yang kaya saudara. Wah, luar biasa ya saudara. Dan dikatakan mereka ini perlu salep untuk melumas matanya dikatakan saudara. Untuk apa saudara? Untuk lihat Tuhan. Saudara, dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, dalam halaman 2159, dikatakan begini tentang jemaat Laodikia yang suam-suam, saudara ya. Jemaat suam-suam kuku adalah yang berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat sekelilingnya. Hidupnya mirip, saudara ya, nggak ada beda. Mengakui kekristenan, namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. Karena itu dikatakan itu suam-suam kuku. Berarti rupanya dia punya kompromi-kompromi dengan dunia. Sehingga gak on fire saudara. Gak bisa on fire. Karena itu dikatakan Tuhan rindu saudara dan saya. Ayo open our eyes Lord. Buka mataku Tuhan. Untuk aku bisa lihat Tuhan. Seperti bujang Elisa. Oh, waktu dia lihat ini banyak yang ngepung. Ini bagaimana Tuanku. Elisa cuma bilang Tuhan buka mata dia. Waktu dia lihat saudara, waduh yang menyertai mereka justru lebih dahsyat. Luar biasa pasukan tentara Allah yang dahsyat saudara. Yang tidak kelihatan secara kasat mata. Saudara, saya terlalu percaya hari-hari ini di era peperangan-peperangan rohani yang ada. Tuhan mau saudara dan saya, mata kita tertuju fokus sama Tuhan. Mata kita saudara hanya tertuju sama Tuhan. Prioritas kita itu Tuhan Yesus. Karena itu saudara, Tuhan ingatkan saat ini, hati-hati dengan mata kita. Saudara, mungkin ini era pandemi ya. Era pandemi Bu Christine. Udah doa, udah baca Alkitab, udah doa. Semua udah Bu Christine, terus mau ngapain lagi nih? Wah itu hati-hati saudara. Dengan tontonan-tontonan yang ada. Game-game yang ada saudara. Hati-hati. Hiburan-hiburan yang ada. Itu yang membuat kita terikat. Mengikat kita saudara, mengikat. Hati-hati, kompromi dengan dunia. Dikatakan saudara, itu membuat kita tidak on fire. Bikin suam-suam kuku, itu sangat berbahaya. Seorang messenger of the third Pentecost. Di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya punya roh yang menyala-nyala mengasihi Tuhan. On fire, dikatakan on fire. Jadi saya percaya, open our eyes Lord. Buka mataku Tuhan. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi dikatakan hati-hati. Ternyata nih mata, saudara, ada hubungannya dengan hati. Kemurnian hati, kesucian hati, itu membuat kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memiliki segala perkara, Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Karena itu dikatakan saudara, open our eyes Lord.
I want to see Jesus. Saya percaya saudara, kita akan raih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang dahsyat, gilang gemilang. Katakan amin. Yang kedua, dikatakan saudara, open our ears Lord. Jadi dikatakan saudara, untuk kita jadi seorang pemenang, dikatakan saudara, buka telingaku Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Saudara, dalam Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya percaya saudara, yang saudara ikut pelatihan-pelatihan yang ada, training-training, diklat-diklat yang ada dari profetik, saudara. Oh, saudara di kom juga. Saya percaya Tuhan mau ada saat teduh setiap pagi. Setiap pagi dikatakan saudara, Tuhan sedang melatih pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, kenapa hari-hari ini saudara, waduh banyak kabar-kabar berita yang bikin kita stres, kita bikin takut saudara ya. Wah, hati-hati. Hati-hati dengan suara-suara orang, berita-berita dan sebagainya, saudara. Tuhan mau kita dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan, saudara, iman kita itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, saudara, saya percaya, Ayo lewat perkataan kita juga. Kita berkatakan, aku diberkati Tuhan. Aku sehat. Aku kuat. Keluargaku diberkati Tuhan. Suamiku sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Istriku sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Oh, perusahaanku. Oh, bisnisku. Semua diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Saya percaya waktu kita perkatakan ini, saudara, telinga kita dengar. Timbul iman. Nggak stres, saudara. Katakan amin. Saudara, waktu kita memperkatakan hal yang negatif. Oh, hal-hal yang negatif. Dengar juga. Di sini loyo juga, saudara. Imannya loyo juga. Tapi Tuhan mau, saudara dan saya, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Seringkali kita lost dengan telinga kita, saudara ya. Karena itu Tuhan ingatkan, hati-hati dengan telinga ini, saudara. Gimana? Lagu-lagu apa yang saudara dengar? Kalau kebanyakan lagu dunia, saudara ya, kebanyakan duniawi yang didengar lagu dunia, terus ya segitu imannya. Imannya ya iman dunia itu, saudara. Tapi waktu ada lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Tuhan, saudara dengar, timbul iman kita, dinyanyikan, timbul iman kita. Saya percaya, saudara, roh kita akan terus kuat. Roh kita akan terus on fire. Dan saya percaya memasuki tahun 2021, saudara. Tahun integritas. Oh, saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Integritas yang diomong, yang dipikir, yang dilakukan, saudara, sama. Tidak di depan, shalom. Apa kabar baik ya? Di belakang, tuh tadi ya, aduh kesel gua ada, enggak saudara ya, enggak ya. Jadi Tuhan mau saudara di depan ya, di belakang ya. Katakan amin saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Punya integritas, itulah pemenang saudara ya. Dan Tuhan mau hari-hari dengar suara Tuhan. Dengarkan Tuhan ngomong apa. Dengarkan pemimpinmu yang takut akan Tuhan. Dengar saudara, dengar saudara. Dan saya percaya waktu kita belajar untuk dengar suara Tuhan. Oh, mata kita tertuju sama Tuhan. Fokus sama Tuhan saudara. Saya terlalu percaya kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang dalam era pertempuran rohani ini. Karena Tuhan yang melatih tangan kita untuk berperang. Kita tundukkan kepala, saudara. Mari saudara, saya ajak
Semua kita yuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya ajak kita saudara yuk minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku kurang jaga mataku, Tuhan. Aku kurang jaga pendengaranku, Tuhan. Kuduskan aku, ya Aba. Ampuni aku, Tuhan. Ayo saudara bilang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Biar kami terus mau berkata, Tuhan, seumur hidup kami, selamanya kami mau cinta Tuhan. Kami mau senengin hati Tuhan, sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudara. Oh, ya. Selamanya ku puji, ku sembah. Bahwa setiap kami Tuhan, kami boleh alami kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan, tahun integritas. Kami mau terus keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat hati kita dan tangan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.